Loren duduk di kursi rotan tua di beranda rumahnya. Angin sore berhembus lembut, membawa suara anak-anak tetangganya yang sedang bermain. Dari balik kacamatanya yang mulai buram karena usia, ia memandang kosong ke arah jalan. Rumah yang dulu ramai dengan suara tawanya dan teriakan kecil anak-anaknya kini sepi. Satu demi satu mereka tumbuh dewasa, menikah, bekerja, lalu meninggalkan rumah. Sesekali mereka datang, tetapi hanya sebentar, lebih sering sibuk dengan urusan masing-masing. Loren, seorang ibu paruhbaya yang telah melewati banyak badai kehidupan, kini merasa hidupnya hampa. Selama puluhan tahun ia mencurahkan kasih sayang, mengorbankan tenaga dan waktu demi membesarkan anak-anaknya. Ia pernah rela menjahit hingga larut malam demi membiayai sekolah mereka, rela menahan lapar agar anak-anaknya bisa makan lebih dulu. Semua pengorbanan itu ia lakukan dengan ikhlas, karena baginya anak adalah anugerah terbesar. Namun, di usia yang semakin senja, Loren merasakan sesuatu yang berbeda. Ia sering duduk sendirian di ruang tamu, memandang dinding rumah tanpa tujuan. Hatinya gelisah, seolah ada yang kosong. Ia berusaha mengisi kekosongan itu dengan berbagai kegiatan, berkebun, membaca, atau menonton televisi. Tetapi tetap saja ada ruang hampa yang tidak bisa terisi. Suatu sore, saat ia sedang menyapu halaman, seorang tetangga yang baru pindah menghampirinya. Namanya Siti, seorang muslimah muda yang mengenakan jilbab sederhana. "Assalamualaikum, Bu," sapanya dengan senyum tulus. Loren sempat tertegun. Kata-kata itu terasa asing, namun juga menenangkan. Ia membalas dengan canggung, "Waalaikumsalam." Siti kemudian menawarkan bantuan mengangkat ember air yang sedang Loren bawa. "Biar saya saja, Bu, berat itu." Loren tersenyum malu. Sudah lama sekali ada orang yang begitu peduli padanya. Dari situlah perkenalan mereka dimulai. Hari-hari berikutnya, Siti sering berkunjung. Kadang membawakan makanan, kadang sekadar menemani Loren mengobrol. Yang membuat Loren terkesan, Siti tidak pernah lelah mendengarkan ceritanya. Ketika Loren mengeluh tentang kesepian, Siti hanya tersenyum sambil berkata, "Kalau saya sedang merasa sepi, Bu, biasanya saya membaca Al-Quran atau sholat. Rasanya hati jadi tenang sekali." Kalimat itu terngiang-ngiang di kepala Loren. Ia heran, bagaimana bisa seseorang menemukan ketenangan dari hal-hal yang sederhana? Ia sering melihat Siti dan keluarganya sholat berjamaah, mengenakan pakaian bersih, duduk rapi, dan berdoa dengan penuh kehusyukan. Dari kejauhan, Loren memperhatikan. Ada sesuatu yang berbeda di wajah mereka setelah sholat, sebuah ketenangan yang belum pernah ia rasakan. Rasa penasaran mulai tumbuh di hati Loren. Ia mulai bertanya hal-hal kecil kepada Siti. "Kenapa kalian sholat 5 kali sehari?" Atau, "Apa yang membuatmu terlihat begitu tenang setelah membaca kitab itu?" Siti menjawab dengan sabar, tanpa sedikit pun terdengar menggurui. "Sholat itu cara kami berbicara dengan Allah, Bu. Membaca Al-Quran itu seperti mendapat surat cinta darinya. Makanya hati jadi tenang," jawab Siti dengan lembut. Jawaban itu membuat Loren terdiam lama. Surat cinta dari Tuhan? Baginya, doa selama ini hanyalah rutinitas, tanpa rasa. Ia jarang benar-benar merasa dekat dengan Tuhan. Sejak suaminya meninggal bertahun-tahun lalu, Loren semakin jarang pergi ke tempat ibadah. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, merasa kehilangan arah. Malam itu, Loren tidak bisa tidur. Kata-kata Siti terus berputar dalam pikirannya. Ia mengambil buku catatan kecilnya, lalu menulis, "Kenapa hatiku terasa kosong? Apa yang sebenarnya aku cari?" Air matanya menetes, membasahi halaman kertas. Beberapa hari kemudian,
Siti mengajak Loren ke sebuah pengajian ibu-ibu di masjid dekat rumah. Awalnya Loren ragu. Ia merasa asing, takut dipandang aneh. Namun akhirnya ia memberanikan diri. Saat duduk di pojok masjid, ia melihat para ibu-ibu saling menyapa dengan hangat. Wajah mereka bersinar, senyum mereka tulus. Tidak ada yang memandangnya dengan curiga. Justru mereka menyambut dengan ramah. Di pengajian itu, Ustazah bercerita tentang arti sabar dan ikhlas. Loren merasa setiap kata yang diucapkan seolah ditujukan untuknya. Kesepian itu bisa jadi tanda bahwa hati sedang mencari Tuhan, kata Ustazah itu. Loren merinding, seolah rahasianya yang terdalam terbongkar. Sepulang dari masjid, Loren duduk lama di kamarnya. Ia menatap foto anak-anaknya yang terpajang di dinding. Aku sudah memberikan segalanya untuk kalian. Tapi kenapa aku tetap merasa sendiri? Bisiknya lirih. Air mata kembali mengalir. Namun, kali ini tangisannya berbeda. Ada harapan yang muncul. Sebuah rasa bahwa ia sedang berada di jalan baru. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Loren berdoa dengan sungguh-sungguh. Meski masih dengan caranya sendiri. Ya Tuhan, kalau benar ada jalan untuk membuat hatiku tenang, tunjukkanlah padaku, ucapnya lirih sambil menutup mata. Hari-hari Loren perlahan berubah. Ia mulai menantikan kedatangan Siti setiap sore. Ia suka mendengarkan cerita tentang Nabi Muhammad, tentang kasih sayang, dan tentang kehidupan setelah mati. Hatinya sering bergetar, seolah ada sesuatu yang ingin keluar namun masih tertahan. Di usia senjanya, Loren merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami. Cahaya kecil yang masuk ke dalam hatinya. Cahaya itu hangat, membuatnya ingin tahu lebih banyak, membuatnya berani berharap lagi. Ia tidak tahu kemana cahaya itu akan membawanya. Tapi untuk pertama kali setelah sekian lama, Loren merasa hidupnya punya arah. Sejak pertama kali mengikuti pengajian bersama Siti, hati Loren seperti mendapat siraman air sejuk. Kata-kata ustazah yang sederhana namun menyentuh membuat pikirannya terus bekerja. Ia mulai bertanya banyak hal kepada dirinya sendiri, sesuatu yang selama ini tidak pernah ia lakukan. Malam-malamnya tidak lagi sekadar menunggu kantuk, tetapi diisi dengan perenungan panjang. Kenapa aku baru merasakan ketenangan ini sekarang? Gumamnya sambil menatap langit-langit kamar. Loren mulai menyimpan Al-Quran terjemahan yang dipinjamkan Siti. Awalnya ia hanya membaca 1-2 ayat, tetapi lama-kelamaan ia semakin terpikat. Ada sesuatu yang berbeda dalam setiap kalimat, seolah kitab itu berbicara langsung kepadanya. Ia membaca ayat tentang kesabaran, tentang kasih sayang Allah yang begitu luas, dan tentang ujian hidup yang harus dijalani dengan ikhlas. Air matanya sering jatuh tanpa bisa ditahan. Satu sore, Loren duduk di ruang tamu bersama Siti. Siti, aku membaca ayat tentang orang-orang yang selalu mengingat Allah, yang hatinya tenang. Aku ingin merasakan itu sepenuhnya, katanya pelan. Siti tersenyum, menatap Loren dengan penuh kasih. Bu, ketenangan itu akan semakin jelas ketika seseorang benar-benar beriman. Kalau ibu sudah siap, langkah itu ada di depan mata. Tapi semuanya harus dari hati, tanpa paksaan. Kata-kata Siti membuat dada Loren bergetar. Ia tahu yang dimaksud adalah syahadat, pernyataan iman seorang muslim. Namun Loren masih bimbang. Ia membayangkan wajah anak-anaknya yang mungkin tidak akan pernah menerima keputusannya. Ia tahu, masuk Islam berarti siap menghadapi penolakan, bahkan mungkin kebencian. Malam itu Loren tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang, menggenggam foto keluarga. Anak-anakku, aku mencintai kalian. Tapi, hatiku juga rindu kepada sesuatu yang lebih besar. Haruskah aku mengambil langkah ini? Bisiknya. Air matanya mengalir deras. Namun di tengah kebimbangannya, Loren merasakan sesuatu yang kuat. Ada bisikan halus di dalam hati. Jangan takut, aku bersamamu. Rasa itu begitu nyata, seolah ada yang memeluk jiwanya. Keesokan harinya, Loren meminta Siti menemaninya ke masjid. Ia ingin bertemu dengan ustazah yang pernah memberikan pengajian.
Di ruang sederhana masjid itu, Loren duduk dengan perasaan campur aduk. Tangannya gemetar, wajahnya pucat, namun matanya penuh keyakinan. Ustazah menatapnya lembut. "Ibu Loren, apakah benar-benar sudah yakin dengan pilihan ini?" tanyanya pelan. Loren menarik napas dalam-dalam, lalu mengangguk. "Ya, Bu Ustazah. Hati saya tidak pernah setenang ini. Saya ingin memeluk Islam, apapun risikonya." Air mata mengalir di pipinya. Siti yang berada di sampingnya menggenggam tangannya erat-erat, memberikan keberanian. Dengan suara bergetar, Loren mengikuti lafaz syahadat yang dibimbing Ustazah. "Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah." Suaranya pelan, namun penuh kepastian. Begitu kalimat itu selesai terucap, Loren merasa seolah sebuah beban berat yang selama ini menindih dadanya terangkat. Hatinya terasa ringan, damai, dan penuh cahaya. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya, menangis sejadi-jadinya. Bukan tangisan sedih, melainkan tangisan lega dan bahagia. "Ibu Loren sekarang sudah saudari kami dalam Islam," kata Ustazah sambil tersenyum haru. Siti memeluk Loren erat. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun Loren merasa benar-benar dicintai tanpa syarat. Hari itu Loren pulang dengan hati berbunga-bunga. Jalan pulang terasa berbeda, seolah dunia ikut tersenyum. Burung-burung berkicau, angin berhembus lembut, semuanya terasa indah. Dalam hati ia berulang kali berkata, "Ya Allah, terima kasih sudah memilihku." Namun, Loren juga tahu ini baru permulaan. Malam itu, setelah sholat pertamanya sebagai seorang muslim, ia berdoa dengan penuh rasa syukur. "Ya Allah, Engkau tahu aku hanya seorang ibu yang lemah. Aku tak punya siapa-siapa selain Engkau. Kuatkan aku, jangan biarkan aku goyah meski dunia membenciku." Doa itu mengalir begitu tulus. Untuk pertama kalinya Loren merasa benar-benar berbicara dengan Tuhannya, tanpa perantara, tanpa jarak. Ia merasa dekat, seakan Allah mendengarnya langsung. Beberapa hari berikutnya, Loren mulai belajar perlahan. Ia berlatih membaca doa, belajar cara berwudu, dan menghafal bacaan sholat. Tidak mudah, apalagi dengan usianya yang tidak muda lagi. Kadang ia salah membaca, kadang lupa urutan. Namun ia tidak putus asa. Siti selalu mendampinginya dengan sabar. "Tidak apa-apa, Bu. Allah melihat niat baik kita. Sedikit demi sedikit. Nanti Ibu bisa." Loren tersenyum, meski sering merasa malu. Ia teringat masa mudanya ketika mengajari anak-anak berjalan, berbicara, dan menulis. Kini, di usia senja, ia kembali seperti anak kecil yang belajar dari awal. Bedanya, kali ini ia belajar untuk menuju jalan yang abadi. Di tengah semangat barunya, Loren sesekali teringat anak-anaknya. Ia tahu, cepat atau lambat mereka akan tahu keputusannya. Ada rasa takut menyelinap. Namun setiap kali rasa itu muncul, ia menguatkan diri dengan mengingat doa malamnya. "Jika ini jalan MU, ya Allah, maka Engkau pasti akan menjagaku." Satu sore, Loren duduk di beranda rumahnya setelah belajar membaca Al-Fatihah. Matahari terbenam dengan indah. Langit berwarna jingga keemasan. Hatinya bergetar. Ia menatap ke langit, merasakan kebahagiaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. "Ya Allah, ini indah sekali. Dulu aku sering melihat matahari terbenam, tapi tidak pernah seindah ini. Kini aku tahu, semuanya karena Engkau," bisiknya lirih. Hari itu, Loren merasa hidupnya benar-benar berubah. Ia tidak lagi melihat masa senjanya sebagai waktu menunggu tua dan sakit. Ia melihatnya sebagai permulaan baru, sebagai kesempatan untuk mendekat kepada Allah. Perjalanannya sebagai seorang muslim baru-baru saja dimulai. Ia tahu akan ada badai di depan, tapi hatinya kini lebih siap. Karena di dalam dada Loren sudah ada cahaya yang tak bisa dipadamkan siapapun. Cahaya iman. Hari itu, suasana rumah Loren berubah mencekam. Salah satu anaknya, Rika, datang tanpa pemberitahuan.
Ia menemukan mukena putih yang terlipat rapi di kamar ibunya. Di atas meja, ada Al-Quran terjemahan dan buku kecil tentang doa-doa harian. Wajah Rika seketika memerah. Dadanya berdegup kencang. "Ibu, apa ini?" Suaranya meninggi, gemetar menahan amarah. Loren yang baru keluar dari dapur terkejut. Wajahnya pucat, tapi ia berusaha tetap tenang. "Itu buku yang ibu pelajari, Nak." "Belajar apa?" "Belajar agama mereka." Rika membentak sambil menepuk meja. Bunyi keras membuat Loren terlonjak. Belum sempat Loren menjelaskan, dua anak lainnya, Arman dan Dodi, datang menyusul setelah mendapat telepon dari Rika. Dalam hitungan menit, ruang tamu Loren dipenuhi dengan suara-suara penuh amarah. "Ibu mempermalukan kita. Apa kata orang nanti kalau tahu ibu masuk Islam?" "Hardik Arman, kami ini anak-anak ibu. Kenapa ibu berkhianat pada ajaran keluarga kita?" tambah Dodi, wajahnya merah padam. Loren menunduk. Air matanya mulai menetes. Ia mencoba berbicara dengan lembut. "Nak, ibu tidak pernah ingin mempermalukan kalian. Ibu hanya ingin menemukan ketenangan." "Ketenangan? Jadi semua yang sudah kita jalani dulu salah?" "Ibu tega!" teriak Rika. Suaranya bergetar. Bentakan demi bentakan menghujani Loren. Ia merasa seperti ditikam oleh pedang yang tajam. Anak-anak yang dulu digendongnya dengan penuh kasih, yang disuapinya saat sakit, kini berdiri di depannya dengan wajah penuh kebencian. Tangannya gemetar, tapi Loren tetap berusaha menenangkan mereka. "Ibu tetap ibu kalian. Agama tidak mengubah cinta ibu pada kalian. Tolong, jangan benci ibu." Namun kata-kata itu justru membuat mereka semakin marah. Dodi melempar mukena ke lantai, menginjaknya dengan kasar. "Ini semua sampah. Tidak seharusnya ada di rumah ini." Loren terisak, cepat-cepat mengambil mukena itu dan memeluknya erat-erat. "Jangan, Nak, jangan sakiti barang-barang ini. Ini suci." Arman, yang paling keras di antara mereka, menunjuk ibunya dengan telunjuk gemetar. "Mulai sekarang, jangan harap kami akan mengurus ibu. Kalau ibu memilih jalan itu, berarti ibu sudah tidak memikirkan keluarga sendiri." Perkataan itu menghantam Loren lebih keras daripada tamparan. Ia terdiam, tubuhnya lemas, tetapi matanya menatap penuh kasih. "Ibu tetap sayang kalian. Apapun yang kalian katakan, cinta ibu tidak berubah." Namun cinta itu terasa ditolak mentah-mentah. Anak-anaknya meninggalkan rumah dengan pintu dibanting keras. Loren terduduk di lantai ruang tamu, memeluk mukena yang tadi diinjak. Air matanya mengalir deras, membasahi kain putih itu. Malamnya, Loren berdoa dengan suara parau. "Ya Allah, aku tahu Engkau sudah memperingatkan bahwa iman akan diuji. Inilah ujianku. Jangan biarkan hatiku membenci anak-anakku. Biarkan aku tetap menyayangi mereka, meski mereka menolak aku." Hari-hari setelah kejadian itu semakin berat. Anak-anaknya jarang pulang, bahkan beberapa kali mengabaikan telepon Loren. Jikapun datang, mereka hanya menyisakan kata-kata pedas. "Ibu lebih pilih agama itu daripada kami. Ibu sudah bukan bagian dari keluarga." Kata-kata itu menusuk jantung Loren. Namun Loren memilih untuk tidak membalas. Ia tetap menyiapkan makanan setiap kali mendengar kabar anaknya akan datang. Meski akhirnya makanan itu tak tersentuh. Ia tetap menyiapkan kamar bersih, meski sering kosong. Siti, tetangga yang setia menemaninya, sering menemukan Loren duduk di beranda dengan mata sembab. "Sabar ya, Bu." Rasulullah pun dulu ditolak oleh kaumnya sendiri. Tapi lihatlah, Islam akhirnya tetap berjaya. Allah pasti menolong. Kata-kata itu menjadi penguat Loren. Ia sadar, jalan menuju Allah memang penuh duri. Jika dirinya harus merasakan pahitnya ditolak oleh darah daging sendiri, itu berarti Allah sedang menguji seberapa kuat imannya. Suatu hari, Loren berpapasan dengan Arman di pasar.
Anak itu hanya menatap sekilas, lalu berpaling tanpa sapa. Loren tersenyum kecil, menahan air mata, lalu dengan lirih berbisik, "Semoga Allah selalu melindungimu, Nak." Malamnya, Loren sujud lebih lama dari biasanya. "Ya Allah, jangan biarkan kebencian merasuki hati mereka. Jika Engkau kehendaki, berikanlah mereka hidayah, meski aku mungkin tidak sempat menyaksikannya." Doa itu keluar dari hatinya yang paling dalam. Di balik luka batin, Loren menyimpan cinta yang tak tergoyahkan. Hari-hari penuh cobaan itu membuat Loren semakin mendekat pada Allah. Ia mulai mengerti makna ayat yang sering dibacanya, bahwa ujian akan menimpa orang-orang beriman, agar terlihat siapa yang benar-benar sabar. Loren memilih untuk tetap berdiri dengan kelembutan. Ia tidak membalas amarah dengan amarah, tidak menukar kebencian dengan kebencian. Justru kasih sayang dan doa menjadi senjatanya. Ia percaya, suatu saat anak-anaknya akan mengerti. Di tengah luka itu, Loren menemukan makna sejati dari keimanan, mencintai tanpa syarat, bersabar tanpa batas, dan percaya sepenuhnya pada janji Allah. Hari-hari setelah pertengkaran besar itu berubah menjadi ujian yang lebih berat bagi Loren. Jika dulu anak-anaknya masih sesekali datang meski dengan wajah masam, kini mereka benar-benar jarang menengok. Telepon yang biasanya berdering di malam hari untuk sekadar menanyakan kabar, kini sepi. Rumah Loren terasa semakin sunyi. Awalnya Loren berusaha menepis kesedihan itu. Ia menenangkan diri dengan membaca doa dan mencoba mengisi waktu dengan beribadah. Namun sepi itu lama-lama menjadi luka. Bagaimanapun, ia seorang ibu. Ia merindukan suara anak-anaknya, tawa mereka, bahkan ocehan kecil yang dulu kadang membuatnya jengkel. Kini, semua itu hilang. Suatu pagi, Loren mencoba menghubungi Arman, anak sulungnya. Ia ingin sekadar mendengar suara cucunya. Namun, panggilan itu tak pernah diangkat. Saat akhirnya Arman membalas lewat pesan singkat, kalimatnya hanya dingin. "Jangan hubungi saya lagi, Bu. Saya sibuk." Pesan itu menghantam Loren seperti pisau. Ia menutup mulut dengan tangan, menahan tangis yang pecah. "Ya Allah, apakah kasih sayang seorang ibu sudah tidak berarti lagi?" bisiknya lirih. Beberapa hari kemudian, Rika datang ke rumah dengan wajah tegang. Ia tidak lagi bicara dengan nada lembut. Kali ini suaranya keras, penuh tuduhan. "Ibu keras kepala. Kami sudah bilang jangan ikut-ikut agama lain. Tapi ibu tetap nekat. Mulai sekarang, jangan harap kami akan memberi uang belanja." Loren tertegun. Sejak kematian suaminya, kebutuhan hidupnya memang sebagian besar ditanggung oleh anak-anaknya. Uang belanja yang biasanya dikirim setiap bulan, kini terancam berhenti. "Nak, ibu tidak bermaksud menyakiti kalian. Ibu hanya ingin tenang," ucapnya dengan suara bergetar. "Tenang? Kami yang jadi malu. Bu, lebih baik ibu hidup sendiri saja kalau memang tidak mau mendengarkan kami." Rika membanting pintu, meninggalkan Loren dengan tubuh lemas. Hari-hari setelah itu semakin sulit. Tidak ada lagi kiriman uang dari anak-anaknya. Loren harus menghemat makanan. Kadang ia hanya makan nasi dengan garam atau tempe yang dibelikan tetangga. Beberapa kali ia menahan lapar agar bisa bertahan hingga esok hari. Tetangga-tetangganya mulai memperhatikan perubahan itu. Siti, yang setia mendampinginya, sering membawakan makanan. "Bu, jangan sungkan. Anggap saya anak sendiri," katanya sambil menaruh panci berisi sayur di meja. Loren menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Nak. Allah telah mengirimkanmu untuk menggantikan perhatian anak-anakku." Namun meski tubuhnya makin kurus, Loren tidak pernah membiarkan dirinya larut dalam keputusasaan. Ia tetap berusaha tersenyum, terutama saat berada di masjid. Ketika orang-orang bertanya, ia hanya menjawab, "Alhamdulillah, saya baik-baik saja." Malam hari menjadi saksi bisu penderitaannya. Di atas sajadah, Loren sering terisak lama. "Ya Allah, aku tahu ini bagian dari ujian MU.
Jangan biarkan aku membenci anak-anakku. Lindungi mereka, meski mereka menyakitiku. Satu sore, ketika hujan turun deras, Loren duduk sendirian di beranda. Atap rumahnya bocor. Air menetes ke lantai. Ia tidak punya cukup uang untuk memperbaikinya. Angin dingin menusuk. Tapi ia tetap bersyukur. Alhamdulillah, setidaknya aku masih punya rumah untuk berteduh, ucapnya sambil menatap langit kelabu. Tetangganya, seorang bapak tua bernama Pak Rahmat, melihat kondisi itu. Ia kemudian mengajak beberapa jamaah masjid untuk membantu memperbaiki atap rumah Loren. Mereka datang bersama-sama, membawa seng dan paku. Loren menangis haru melihat kepedulian itu. Ya Allah, Engkau mengambil sebagian, tapi Kau ganti dengan keluarga baru yang lebih peduli. Meski dikelilingi kasih sayang tetangga, luka di hati Loren terhadap sikap anak-anaknya tetap terasa. Suatu malam, ia bermimpi bertemu suaminya. Dalam mimpi itu, suaminya tersenyum sambil berkata, "Jangan takut, kau sudah memilih jalan yang benar. Allah akan menjagamu." Loren terbangun dengan air mata, tapi juga dengan hati yang lebih tenang. Hari berganti minggu, kabar tentang Loren mulai menyebar di lingkungan sekitar. Banyak yang kagum pada kesabarannya. Bayangkan, ditolak anak-anaknya, tapi dia tetap sabar. Tidak pernah marah, tidak pernah membalas. Bisik seorang ibu di masjid. Cerita Loren menjadi inspirasi bagi banyak orang, bahwa iman sejati tidak diukur dari kenyamanan, tapi dari kesanggupan bertahan dalam cobaan. Loren sendiri memilih diam. Ia tidak pernah menjelekkan anak-anaknya di depan orang lain. Jika ada yang bertanya, ia hanya menjawab, "Mereka hanya belum mengerti. Saya percaya suatu saat mereka akan memahami." Kesabaran itu membuat Loren semakin dicintai oleh masyarakat sekitar. Banyak orang yang awalnya hanya kenal sepintas, kini sering datang untuk bersilaturahmi. Bahkan ada anak-anak kecil yang suka bermain di rumahnya, memanggilnya Nenek Loren. Kehangatan itu sedikit banyak menambal luka hatinya. Namun jauh di lubuk hati, Loren tetap menyimpan doa yang sama setiap malam, agar anak-anaknya kelak kembali merangkulnya, bukan karena kasihan, tapi karena menyadari bahwa cinta seorang ibu tidak pernah hilang, apapun agamanya. Di tengah kesendirian dan luka batin, Loren menemukan kekuatan baru, kesabaran yang lahir dari iman. Ia menyadari, kehilangan perhatian anak-anak bukanlah akhir dari segalanya. Justru disitulah Allah menunjukkan kasih sayangnya melalui orang-orang yang peduli. Dengan air mata yang sering jatuh di sajadah, Loren belajar satu hal penting, bahwa jalan menuju surga memang penuh cobaan. Tapi selama hatinya tetap terikat pada Allah, ia tidak pernah benar-benar sendirian. Loren semakin terbiasa dengan kesunyian rumahnya. Bila dulu ia menganggap sepi itu menyakitkan, kini ia mulai mengubahnya menjadi ruang untuk mendekat kepada Allah. Setiap sudut rumah seakan menjadi saksi bisu bagaimana seorang ibu parubaya belajar menjadi hamba yang tegar. Pagi hari, sebelum matahari terbit, Loren sudah terbangun. Ia berwudu dengan hati-hati, lalu berdiri di atas sajadah. Sholat subuh yang dulu terasa asing kini menjadi kebutuhan yang tak bisa ditinggalkan. Bacaan yang masih terbata-bata tidak mengurangi kehusyukan hatinya. Bahkan setiap kali salah membaca, Loren tersenyum pada dirinya sendiri, lalu mengulang dengan penuh kesabaran. "Ya Allah, mungkin lidahku belum fasih, tapi Engkau tahu hatiku tulus," bisiknya setiap selesai sholat. Setelah subuh, Loren biasanya duduk dengan Al-Quran terjemahan di tangannya. Ia belum bisa membaca huruf Arab dengan lancar, tetapi ia tekun memahami makna dari setiap ayat. Saat menemukan ayat tentang sabar, ia meneteskan air mata. Saat membaca kisah Nabi yang ditolak oleh kaumnya, hatinya bergetar. Ia merasa sedang berjalan di jalan yang sama, meski dalam lingkup kecil. Hari-harinya tidak selalu mudah. Tubuhnya yang semakin rentas sering sakit-sakitan. Kadang pinggangnya nyeri, kadang pusing menyerang. Namun, ia selalu berusaha menenangkan diri dengan doa. Daripada mengeluh, Loren memilih mengucap syukur. "Alhamdulillah,
Sakit ini mengingatkanku untuk terus bersandar pada MU. Ya Allah. Setiap Jumat sore, Loren rajin datang ke masjid untuk mengikuti pengajian ibu-ibu. Meski langkahnya tertatih, ia tidak pernah absen. Teman-teman pengajian sering kagum melihat semangatnya. Ibu Loren ini luar biasa. Padahal baru masuk Islam, tapi semangatnya mengalahkan kita yang sudah lama Muslim, ujar seorang jamaah sambil tersenyum. Loren hanya menunduk malu, namun hatinya hangat mendengar dukungan itu. Di rumah, Loren punya kebiasaan baru, sholat malam. Awalnya ia ragu, karena tubuhnya lemah dan matanya sering mengantuk. Tapi tekadnya kuat. Ia bangun ketika suasana hening, lalu menyalakan lampu kecil di ruang tamu. Dengan tubuh gemetar, ia berdiri, sujud, lalu berdoa lama. Ya Allah, aku hanyalah seorang ibu yang lemah. Engkau tahu betapa aku merindukan anak-anakku. Tapi aku memilih Engkau lebih dari segalanya. Jagalah iman ini sampai akhir hidupku. Air matanya sering membasahi sajadah. Namun ia tidak lagi menangis karena kesepian, melainkan karena merasakan kedekatan dengan Allah yang begitu nyata. Dalam sujud, ia menemukan kekuatan yang tidak bisa diberikan siapapun, bahkan anak-anaknya. Siti, tetangganya, sering datang di pagi hari. Ia pernah mendapati Loren baru selesai sholat duha. Wajahnya bersinar meski tubuhnya tampak lelah. Bu, wajah ibu cerah sekali. Padahal ibu kurang tidur. Ya. Loren tersenyum. Mungkin karena aku sering menangis di hadapan Allah. Nah, tangisan itu justru membuatku lega. Ketekunan Loren membuat orang-orang sekitar kagum. Ia tidak hanya belajar untuk dirinya sendiri, tetapi juga mulai membagikan cerita kepada tetangga lain yang penasaran. Saya ini dulu merasa kosong, katanya suatu sore saat seorang ibu tetangga bercerita tentang masalah rumah tangga. Tapi setelah mengenal Islam, saya belajar bahwa hidup itu memang ujian. Yang penting kita sabar dan percaya, Allah tidak akan meninggalkan kita. Kata-katanya sederhana, tapi menenangkan. Banyak orang pulang dengan hati lebih lapang setelah berbicara dengan Loren. Tanpa disadari, Loren yang dulu merasa sendirian kini mulai menjadi sumber inspirasi bagi sekitarnya. Meski demikian, kerinduan pada anak-anak tetap menghantui. Sesekali Loren menatap foto keluarga yang tergantung di dinding. Ia tersenyum sambil berbisik, "Aku tetap ibumu, apapun yang terjadi." Namun kali ini ia tidak larut dalam kesedihan. Ia segera kembali pada doa. Ia percaya, doa seorang ibu tidak pernah sia-sia. Suatu malam, Loren bermimpi berada di sebuah taman hijau dengan sungai jernih. Ia duduk di bawah pohon rindang, merasa damai sekali. Dalam mimpi itu, ia mendengar suara lembut berkata, "Tetaplah teguh, karena sabarmu akan berbuah manis." Saat terbangun, hatinya bergetar. Ia yakin itu adalah penguatan dari Allah. Hari-hari Loren semakin penuh makna. Kesulitan hidup tidak berkurang, tetapi ia kini punya cara baru untuk menghadapinya. Jika dulu ia mudah rapuh, sekarang ia belajar tegar. Jika dulu ia menangis karena merasa ditinggalkan, kini ia menangis karena merasakan kasih sayang Allah. Di masjid, Loren sering menjadi contoh. Ustazahnya pernah berkata di depan jamaah, "Lihatlah ibu Loren. Meski baru belajar, ia begitu bersungguh-sungguh. Kita yang sudah muslim sejak lahir harus malu kalau masih malas beribadah." Mendengar itu, Loren menunduk, malu bercampur haru. Ia tidak pernah berniat jadi teladan, tapi Allah menjadikannya demikian. Sore itu, ketika matahari tenggelam dengan indah, Loren duduk di beranda rumahnya. Ia menatap langit jingga dengan senyum. "Dulu aku selalu merasa hidupku berakhir di usia senja. Tapi ternyata, justru di sini awal yang sebenarnya. Aku lahir kembali sebagai seorang muslim." Hatinya penuh syukur. Ia tahu jalan di depannya masih penuh tantangan. Namun Loren kini tidak lagi gentar. Ia sudah menemukan kekuatan yang sesungguhnya, keteguhan iman. Hari-hari Loren perlahan berubah.
Meski anak-anaknya masih menolak, lingkungannya mulai menaruh perhatian lebih besar. Bagi sebagian tetangga, Loren bukan lagi hanya seorang ibu tua yang tinggal sendirian, melainkan sosok yang mampu menyebarkan ketenangan lewat kesabaran. Awalnya, perhatian itu muncul dari hal-hal kecil. Siti, tetangga muda yang selalu peduli, kerap mengajak Loren ikut ke pasar. "Ayo, Bu, biar saya temani. Sekalian kita ngobrol," katanya suatu pagi sambil menggandeng tangan Loren. Di pasar, Loren banyak berjumpa dengan ibu-ibu lain. Mereka heran melihat wajahnya yang selalu tampak sabar, meski cerita tentang penolakan anak-anaknya sudah beredar luas. "Bu Loren, kok ibu bisa kuat, ya? Kalau saya jadi ibu, mungkin sudah sakit hati," kata seorang ibu penjual sayur. Loren tersenyum tipis. "Saya juga manusia, Bu. Saya menangis. Saya sakit hati. Tapi saya belajar, kalau saya larut dalam kesedihan, itu tidak akan mengubah apapun. Yang bisa mengubah hanya doa dan kesabaran." Kata-kata sederhana itu membuat banyak orang terdiam. Dari hari ke hari, semakin banyak yang ingin mendengar cerita Loren. Tidak hanya di pasar, perhatian juga datang dari jamaah masjid. Suatu sore, pengurus masjid datang ke rumahnya. "Bu Loren, kami ingin mengajak ibu ikut kelompok tadarus. Kami lihat ibu rajin datang ke pengajian. Sayang kalau hanya sendirian di rumah," ucap mereka dengan ramah. Loren sempat menolak halus karena merasa belum lancar membaca Al-Quran. Namun pengurus masjid meyakinkannya, "Justru kita belajar bersama, Bu. Tidak ada yang sempurna." Akhirnya Loren pun bergabung. Pertemuan rutin itu menjadi titik balik. Loren merasa dikelilingi keluarga baru. Di sana, ia belajar membaca Al-Quran pelan-pelan. Meski suaranya sering tersendat, tidak seorang pun menertawakan. Sebaliknya, mereka menyemangati. "Masya Allah, semangat ibu ini yang harus kita contoh," kata seorang jamaah. Loren pulang dari masjid dengan hati yang lebih ringan. Ia merasakan cahaya baru, kebersamaan yang tulus. Tak berhenti di situ, perhatian masyarakat semakin nyata. Suatu ketika, rumah Loren yang sudah tampak kusam tiba-tiba ramai oleh para pemuda kampung. Mereka datang membawa cat dan peralatan. "Bu, kami mau mengecat ulang rumah ibu, biar kelihatan cerah," kata salah seorang dari mereka. Loren tertegun, air matanya mengalir. "Ya Allah, Engkau mengambil kasih anak-anakku, tapi Engkau gantikan dengan begitu banyak saudara." Ia berdiri di teras, menyaksikan para pemuda mengecat dinding rumah sambil bercanda. Rumah itu perlahan berubah, tidak hanya tampilan fisiknya, tapi juga suasana hatinya. Hari-hari Loren pun makin penuh kegiatan. Ada saja tetangga yang mampir, sekadar membawa makanan atau mengajak berbincang. Anak-anak kecil sering bermain di halaman rumahnya, membuat suasana yang dulu sunyi kini terasa hidup. Mereka memanggilnya Nenek Loren, seolah mengisi kekosongan yang ditinggalkan cucu-cucunya. "Bu, ternyata ibu punya banyak anak baru di sini," canda Siti suatu sore sambil melihat kerumunan anak-anak di halaman. Loren tersenyum. "Ya, mereka membuat rumah ini kembali ramai. Allah itu memang maha adil. Saat satu pintu tertutup, Dia membuka pintu lain yang lebih indah." Semakin lama, kisah Loren menyebar ke desa tetangga. Banyak orang datang hanya untuk mendengar ceritanya. Bukan karena sensasi, melainkan karena mencari ketenangan. Loren selalu menyambut dengan hangat. Ia tidak memberi ceramah panjang, hanya berbagi pengalaman hidupnya. "Saya dulu merasa ditinggalkan semua orang," katanya kepada seorang ibu muda yang menangis karena rumah tangganya bermasalah. "Tapi justru saat itu Allah paling dekat dengan saya. Kalau kita sabar, Allah akan gantikan dengan hal yang lebih baik. Percayalah, ujian ini bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menguatkan." Kata-kata Loren bagaikan air sejuk bagi hati yang gundah. Banyak orang pulang dengan wajah lebih tenang. Tanpa disadari, Loren menjadi sumber inspirasi, bahkan semacam guru kehidupan bagi lingkungannya. Suatu malam, setelah pulang dari tadarus,
Loren merenung di beranda rumahnya. Angin berhembus lembut. Bintang bertaburan di langit. Ia teringat masa-masa kelam ketika dirinya merasa benar-benar sendirian. Kini, suasana itu terasa jauh. Ia tidak lagi merasa kosong. Ya Allah, betapa besar kasih sayang MU. Engkau tidak membiarkanku tenggelam dalam kesepian. Engkau kirimkan orang-orang baik untuk menemaniku, bisiknya penuh syukur. Meskipun kerinduan pada anak-anaknya belum hilang, Loren kini belajar menerima. Ia yakin doa-doanya akan sampai. Sementara itu, Allah sudah menunjukkan cara lain untuk mengisi hatinya. Ia dikelilingi oleh masyarakat yang menyayanginya tanpa pamrih. Dalam pengajian berikutnya, Ustazah sempat berkata di depan jamaah, "Kesabaran Ibu Loren ini pelajaran bagi kita semua. Betapapun besar ujian, kalau kita tetap teguh, Allah akan ganti dengan cahaya dari arah yang tidak kita duga." Kalimat itu membuat Loren menunduk malu, tapi hatinya bergetar. Ia menyadari, dirinya bukan hanya sedang menjalani ujian pribadi, tapi juga sedang menjadi sarana Allah untuk mengajarkan banyak orang tentang sabar dan keteguhan iman. Hari itu Loren pulang dengan langkah ringan. Ia merasa benar-benar tidak sendirian lagi. Di tengah luka yang masih menganga karena penolakan anak-anak, Allah telah mengobatinya dengan cinta yang berlimpah dari masyarakat sekitar. Dan sejak saat itu, Loren yakin satu hal, hidup bukan tentang siapa yang meninggalkan, tapi tentang siapa yang tetap ada untuk saling menguatkan. Kehidupan Loren perlahan terasa lebih hangat berkat dukungan masyarakat sekitar. Namun, ujian tidak berhenti di situ. Suatu pagi, tubuhnya terasa lemah luar biasa. Keringat dingin bercucuran, kepalanya berputar, dan langkahnya goyah. Ia nyaris terjatuh ketika hendak mengambil air wudhu. Siti yang kebetulan datang segera menolong. "Bu, wajah ibu pucat sekali. Kita ke dokter." "Ya." Loren mencoba tersenyum. "Tidak usah, Nak. Ini hanya lelah." Tapi tubuhnya tak mampu menyembunyikan kebenaran. Beberapa hari kemudian, dokter memvonis Loren mengalami tekanan darah tinggi dan komplikasi ringan di jantung. Ia diminta banyak beristirahat dan mengurangi aktivitas. Berita itu sempat membuatnya terdiam lama. "Ya Allah," bisiknya dalam hati, "aku tahu Engkau sedang mengujiku lagi. Berikan aku kekuatan agar tidak mengeluh." Malam itu, Loren berdoa lebih lama dari biasanya. Ia memohon agar diberi kesabaran menghadapi sakit. Bukannya takut mati, justru ia takut imannya goyah karena penderitaan fisik. Hari-hari setelah itu menjadi sulit. Badannya sering lemah, kadang sesak napas, kadang nyeri di dada. Aktivitas sederhana seperti memasak atau menyapu terasa berat. Namun, ia tidak mau terlihat putus asa. Jika ada orang yang datang menjenguk, Loren selalu menyambut dengan senyum. "Bagaimana kabarnya, Bu?" tanya seorang jamaah pengajian. Loren menjawab lembut, "Alhamdulillah, sakit ini justru membuat saya lebih sering ingat kepada Allah. Kalau badan sehat, kadang kita sibuk dengan dunia. Tapi saat sakit, kita sadar betapa kecilnya kita di hadapannya." Jawaban itu membuat banyak orang tertegun. Mereka yang datang menjenguk justru pulang dengan hati yang tercerahkan. Siti, yang paling sering mendampinginya, kagum melihat semangat Loren. "Bu, saya jadi belajar banyak dari Ibu. Saya sering mengeluh karena masalah kecil, sementara Ibu tetap sabar meski sakit seperti ini." Loren tersenyum tipis. "Nak, hidup memang tidak selalu mudah. Tapi kalau kita jadikan sakit ini sebagai jalan mendekat kepada Allah, maka sakit pun bisa jadi ibadah." Karena kondisi kesehatannya, Loren sementara tidak bisa aktif ke masjid. Jamaah pun bergantian datang ke rumahnya. Mereka membaca doa bersama, kadang melantunkan ayat-ayat Al-Quran di dekatnya. Rumah Loren yang dulu sepi kini semakin ramai. Ia merasa seperti memiliki keluarga besar yang selalu setia mendampingi. Namun, ujian terberat justru datang dari dalam dirinya. Suatu malam, sakitnya kambuh hebat. Nafasnya tersengal, tubuhnya dingin. Ia sendirian karena Siti sedang pulang ke rumah orang tuanya.
Dalam keadaan itu, rasa takut menyelinap. Ya Allah, apakah ini saatnya Engkau memanggilku? Pikirnya. Air mata mengalir, bukan karena takut mati, melainkan karena merasa belum cukup dalam beribadah. Dengan sisa tenaga, ia mengambil wudhu seadanya dan berdiri di atas sajadah. Meski tubuhnya gemetar, ia sholat dengan penuh khusyuk. Setiap sujud terasa begitu berat, tapi hatinya ringan. Jika ini malam terakhirku, ya Allah, izinkan aku pergi dalam keadaan bersujud pada MU. Subuh harinya, Siti datang dan terkejut melihat kondisi Loren yang lemah. Ia segera memanggil warga untuk membantu. Loren sempat dirawat di rumah sakit beberapa hari. Namun meski sakit, ia tetap terlihat tenang. Perawat bahkan kagum melihatnya. Jarang sekali ada pasien yang sabar seperti ibu. Biasanya orang sakit mudah marah, ujar salah satu perawat. Loren tersenyum. Kalau saya marah, apakah sakit ini akan hilang? Tidak. Jadi lebih baik saya hadapi dengan sabar. Ucapannya membuat perawat itu termenung lama. Sepulang dari rumah sakit, Loren semakin yakin bahwa sakitnya adalah bentuk kasih sayang Allah. Ia sering berkata kepada para tetangga yang menjenguk, "Mungkin Allah ingin membersihkan dosa-dosa saya dengan cara ini. Jadi saya terima dengan lapang dada." Lambat laun, kisah Loren terdengar lebih luas. Bukan hanya desa tetangga, tapi juga orang-orang dari kota yang mendengar cerita tentang seorang ibu mualaf yang tetap tabah meski ditolak anak-anak dan diuji dengan sakit. Mereka datang untuk menjenguk, membawa makanan atau sekadar mendengarkan nasihatnya. Loren tidak pernah menyangka hidupnya akan menjadi inspirasi banyak orang. Ia merasa kecil, hanya seorang ibu tua biasa. Namun, Allah menjadikannya teladan bagi banyak hati yang sedang rapuh. Suatu sore, ketika duduk di beranda sambil menatap matahari tenggelam, Loren berbisik pada dirinya sendiri. "Aku mungkin lemah secara fisik, tapi hatiku tidak boleh lemah. Kalau tubuhku sakit, biarlah. Asalkan imanku tetap sehat." Keyakinan itu membuatnya tegar. Meski sakitnya tidak hilang, Loren menemukan kedamaian. Ia belajar bahwa ujian datang silih berganti, tapi cahaya iman selalu cukup untuk menerangi jalan. Malam itu, Loren menulis sebuah catatan kecil di buku yang sering ia pakai untuk belajar. Tulisannya sederhana. "Jangan takut pada sakit. Jangan takut pada sepi. Takutlah jika kita jauh dari Allah. Karena saat dunia menjauh, Allah selalu mendekat." Catatan itu ia sisipkan di antara mushaf Quran yang selalu menemaninya. Ia berharap suatu hari nanti, bila anak-anaknya menemukan buku itu, mereka akan mengerti keteguhan hati seorang ibu yang tetap mendoakan meski pernah disakiti. Dan dengan hati yang tenang, Loren menatap langit malam, yakin bahwa setiap derita hanyalah jembatan menuju rahmat Allah yang lebih besar. Malam itu Loren duduk di sajadahnya lebih lama dari biasanya. Lampu rumahnya yang redup membuat suasana semakin syahdu. Dengan suara pelan, ia melantunkan doa yang sudah bertahun-tahun menjadi pengiring hidupnya. "Ya Allah, aku tidak meminta harta, aku tidak meminta kemuliaan dunia. Yang aku mohon hanyalah Engkau bukakan hati anak-anakku, agar mereka melihat kebenaran dan kembali lembut kepada ibunya." Air matanya menetes deras, membasahi sajadah yang sudah lusuh. Selama ini, Loren tak pernah tahu kapan doanya akan dijawab. Ia hanya percaya, doa seorang ibu tidak pernah sia-sia, meski mungkin butuh waktu panjang untuk berbuah. Dan keyakinan itu membuatnya terus teguh, meski hatinya sering teriris. Beberapa hari kemudian, tanda-tanda itu mulai tampak. Anak bungsunya, Rina, yang selama ini paling keras menolak, tiba-tiba datang diam-diam ke rumah. Wajahnya terlihat ragu, namun matanya berkaca-kaca. "Bu, boleh saya masuk?" Suaranya pelan, hampir bergetar. Loren terkejut, tapi ia segera tersenyum hangat. "Masuklah, Nak. Rumah ini selalu terbuka untukmu." Rina duduk di ruang tamu, tangannya gelisah meremas ujung baju. Setelah lama terdiam, ia berkata, "Bu, saya minta maaf. Selama ini saya kasar. Saya ikut menolak ibu.
Tapi semakin lama, saya justru merasa kosong. Saya lihat ibu. Meski sendirian, ibu selalu sabar. Wajah ibu selalu tenang. Dari mana ibu mendapat kekuatan itu? Loren menatap putrinya dengan penuh cinta. Ia menggenggam tangan Rina erat. "Nak, kekuatan itu datang karena ibu punya Allah. Saat semua orang pergi, Allah tetap ada. Itu yang membuat hati ibu tidak hancur meski disakiti." Rina menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Saya ingin merasakan ketenangan itu. Bu, bolehkan saya ikut ibu ke pengajian?" Detik itu Loren merasa doa-doanya benar-benar mulai dijawab. Hatinya bergetar. Air matanya mengalir deras. "Tentu boleh. Nak, ibu tidak pernah memaksa. Tapi ibu selalu berdoa agar kalian menemukan cahaya itu sendiri." Sejak hari itu, Rina mulai sering datang. Kadang hanya untuk menemani ibunya makan. Kadang untuk mendengarkan cerita tentang Islam. Ia belum berani mengucapkan syahadat. Tapi Loren tidak terburu-buru. Ia tahu, hidayah adalah murni urusan Allah. Tugasnya hanyalah sabar mendampingi. Kabar perubahan Rina membuat masyarakat sekitar semakin takjub. Mereka sudah lama menyaksikan keteguhan Loren, dan kini mereka melihat buah kesabaran itu mulai tampak. Banyak yang berkata, benar, doa seorang ibu tidak pernah tertolak. Tidak hanya Rina, anak sulung Loren, Dani, yang sebelumnya enggan bertegur sapa, mulai menunjukkan tanda-tanda melunak. Ia pernah mengantar ibunya ke rumah sakit saat kontrol. Meski tanpa banyak bicara, Loren tidak mempermasalahkan sikap dingin itu. Baginya, itu sudah langkah besar. "Terima kasih. Nak, ibu sangat senang kamu mau menemani," katanya sambil tersenyum. Dani hanya mengangguk. Tapi di matanya ada kilatan lembut yang selama ini hilang. Loren semakin yakin, meski pelan, doa-doanya sedang bekerja. Di tengah kebahagiaan itu, Loren tetap rendah hati. Ia tidak pernah bercerita berlebihan tentang perubahan anak-anaknya. Bahkan kepada tetangga yang sering bertanya, ia hanya menjawab singkat, "Doa itu seperti benih. Kalau kita sabar, suatu saat akan tumbuh juga." Kesederhanaan itu membuat kisahnya semakin menginspirasi. Banyak ibu-ibu di pengajian yang datang padanya untuk meminta nasihat. Ada yang mengeluh anaknya malas sholat, ada yang sedih karena keluarganya jauh dari agama. Loren selalu menjawab dengan lembut, "Jangan berhenti berdoa. Doa seorang ibu adalah senjata yang paling kuat." Malam-malam Loren kini terasa lebih ringan. Ia masih menangis dalam sujudnya, tapi air mata itu bukan lagi karena kesepian, melainkan karena syukur. Ia merasa Allah benar-benar mendengar. Suatu malam, ia bermimpi indah. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berdiri di sebuah jalan bercahaya, dan di belakangnya anak-anaknya berjalan perlahan mengikutinya. Meski tidak semua mendekat, ada di antara mereka yang akhirnya menyusul. Saat terbangun, Loren tersenyum. Mungkin ini tanda dari Allah. Perjalanan ini belum selesai, tapi insya Allah akan ada yang ikut di belakangku. Pagi harinya, Rina kembali datang dan mengajak Loren ke pengajian. Ketika duduk di masjid, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, Loren menatap putrinya yang khusyuk. Hatinya bergetar lagi. Ia berbisik dalam hati, "Ya Allah, terima kasih. Inilah kebahagiaan yang paling besar dalam hidupku." Hari itu, banyak jamaah melihat Loren dan Rina duduk berdampingan. Mereka tersenyum haru, menyadari bahwa inilah jawaban doa yang nyata. Meskipun belum semua anaknya berubah, Loren sudah merasa cukup. Ia tahu, tugasnya hanyalah terus bersabar, berdoa, dan memberi teladan. Selebihnya, Allah yang akan bekerja. Senja itu, ketika cahaya jingga memenuhi langit, Loren kembali duduk di beranda. Ia memandang jauh ke arah horizon, lalu tersenyum dengan hati yang tenang. Doa memang tidak selalu langsung dijawab, tapi Allah tahu waktu yang terbaik, dan aku hanya perlu terus percaya. Hatinya penuh syukur. Ia sadar, hidupnya mungkin penuh luka,
Tapi dari luka itu lahir cahaya yang tak hanya menerangi dirinya, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Dan Loren yakin, selama ia tidak berhenti berdoa, maka jalan menuju Allah akan selalu terbuka, baik untuk dirinya maupun untuk anak-anak yang ia cintai.